Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Pada bulan April yang lalu, berita-berita koran di Indonesia mengutip dari Temple Institute, sebuah lembaga pemulihan bangsa Israel, memberitakan bahwa Israel telah menemukan lembu betina muda berwarna merah tanpa cacat yang dibawa dari Texas ke Israel. Mengenai lembu betina merah tanpa cacat ini, itu dijelaskan oleh firman Tuhan dalam Bilangan pasal 19 yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan kepada kita ayat firman Tuhan. Bilangan pasal 19 ayat 2 dan 3 berbunyi begini. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliasar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, persembahan lembu betina merah tanpa cacat ini adalah sebuah persembahan yang unik. Karena pengorbanan lembu betina merah ini disembelih menjauh dari pintu masuk tabernakel. Dan satu-satunya persembahan yang warnanya disyaratkan. Jadi hanya persembahan inilah yang dituntut warnanya merah tanpa cacat. Nah, perintah untuk pengorbanan ini dijabarkan secara mendetail dalam bagian firman Tuhan bacaan kita dari Bilangan pasal 19 ini. Sebagai contoh umpamanya dalam ayat 4, bagaimana Imam Eliasar harus memercikkan darahnya ke arah sebelah depan kemah pertemuan sebanyak 7 kali. Kemudian dia meninggalkan kemah itu dan mengawasi pembakaran bangkai betina merah tersebut dalam ayat 5. Kemudian bangkai dari persembahan ini diperintahkan untuk melempar kayu aras, hisop, dan kain kermiji ke dalam api. Dan seterusnya, kita bisa baca dalam kitab Bilangan. Jadi ada sebuah keunikan tersendiri, persembahan untuk penebus salah, penebusan dosa, dari persembahan lembu merah tanpa cacat ini, lembu betina merah tanpa cacat ini. Nah, menurut tradisi para rabi, sejak zaman Musa sampai pada peristiwa pentasbisan pembangunan Bait Suci kedua yang dibangun Herodes, telah dilakukan 9 kali persembahan. Jadi sejak zaman Musa sampai kepada zaman Herodes, itu 9 kali persembahan persembahan lembu betina merah tanpa cacat ini. Tapi sejak penghancuran tahun 70 oleh Titus terhadap Bait Suci yang dibangun oleh Herodes, sampai hari ini, itu belum pernah ada pentasbisan Bait Suci atau persembahan korban lembu betina merah tanpa cacat sampai hari ini. Jadi sudah 2000 tahun, lebih tidak. Nah, ini artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk kita renungkan. Karena ini bicara tentang pentasbisan Bait Suci yang ketiga. Jadi dari segi perspektif eskatologis, maka persembahan lembu betina merah ini, bagi kita umat Tuhan hari ini mempunyai 2 makna. Satu makna dalam hubungan dengan Kristus sebagai korban persembahan penebus dosa kita, karena Kristus itu juga dikorbankan di luar daripada Bait Suci, jauh dari Bait Suci, di Golgota. Bait Suci itu di Yerusalem, di kota Yerusalemnya. Maka yang kedua adalah dalam perspektif eskatologis, masa depan. Nah, itu berarti akan terlaksana, terwujud pembangunan Bait Suci ketiga. Percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, hal itu juga diungkapkan di dalam 1 Tesalonika 2 Tesalonika pasal 1, bahwa sebelum antikristus itu tampil di depan umum, maka dia akan berbicara di Bait Suci. Artinya
harus ada pembangunan bait suci yang ketiga. Dan Institut Temple, lembaga pemulihan daripada Israel itu, mengklaim bahwa mereka telah menemukan lembu betina merah tanpa cacat itu, dan itu berarti pembangunan bait suci akan segera terlaksana. Nah, ini berarti menjadi sebuah peringatan bagi kita, jika memang itu benar, telah ditemukan atau telah ada lembu merah tanpa cacat itu oleh umat Israel, dan gerakan pembangunan atau usaha pembangunan bait suci ketiga itu juga sebenarnya sudah dimulai jauh-jauh hari dan akan terwujud, maka itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah sangat dekat. Untuk kita berjaga-jaga, untuk kita menjadi waspada dengan pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah untuk membawa kita ke dalam kemuliaan bersama dengan Dia dan penghakiman Mesias sebagai hakim yang agung, raja yang agung terhadap kejahatan dunia ini. Pentasbisan bait suci atau kemah suci yang pertama melalui persembahan lembu betina merah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan itu juga dilakukan tahun demi tahun sampai zaman Herodes, lalu zaman Herodes sampai hari ini belum terjadi. Dan menurut berita di dalam koran-koran yang ada di Indonesia bahwa orang Israel telah menemukan lembu ini, karena lembu ini sangat unik sekali. Warna merahnya itu adalah harus asli dan tanpa cacat. Jadi kalau ini benar ada, maka penggenapan janji kedatangan Kristus sudah segera terjadi. Mari kita bersyukur, mari kita berpengharapan terhadap kebenaran itu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk mengarahkan mata rohani kami kepada masa yang akan datang, karena Engkau adalah Juru Selamat yang berkata, aku akan datang kembali, datang sebagai hakim dan raja yang agung, yang akan menghakimi dunia ini dan memberikan kemuliaan bagi umat Tuhan yang percaya kepadamu. Dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.